Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Haki Ali Maulani Hakim dengan NIM 2005387 kelas akuntansi 2020B. Di sini saya akan menjelaskan pematerian materi dari hukum pajak. Di bagian pertama, kita akan mengetahui pengertian dari hukum pajak itu sendiri. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Namun, arti mengenai dari hukum ini sebenarnya beragam. Berikut adalah penjelasan mengenai hukum pajak dari beberapa ahli. Yang pertama ada dari Hartono Hadi Suprapto. Hartono Hadi Suprapto menjelaskan bahwa hukum pajak adalah serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana pajak dipungut atas keadaan atau peristiwa apa pajak tersebut dikenakan, serta berapa besar atau jumlah pajak yang dikenakan. Yang kedua ada dari Santoso Brotodiharjo. Menurut beliau, hukum perpajakan atau yang juga dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang. Dalam hal ini, hukum ini merupakan hukum publik yang mengatur hubungan orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk menunaikan pajak kepada negara. Yang ketiga ada Rahmat Sumitro. Menurut beliau, hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan rakyat selaku pembayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. Yang kedua ada dari fungsi hukum pajak. Pajak memiliki beberapa fungsi yang didasarkan pada asas-asas yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Adapun fungsi hukum pajak adalah sebagai berikut. 1. Berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan atas dasar keadilan, efisien, serta diatur sejelas-jelasnya dalam Undang-Undang tentang Hukum Pajak itu sendiri. Yang kedua, berfungsi sebagai sumber yang menerangkan tentang siapa subjek dan objek yang perlu atau tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan. Yang ketiga, untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Negara yang berhasil adalah negara yang dapat membuat rakyat merasa bahagia secara umum, baik dari sudut pandang ekonomi ataupun sosial. Yang keempat, untuk menciptakan ketertiban dalam menciptakan suatu kondisi lingkungan yang bersuasana kondusif serta damai. Dibutuhkan pemeliharaan atas ketertiban umum yang mendapat dukungan secara penuh oleh rakyat. Yang kelima, hukum ini juga akan membuat sebuah negara harus dapat memberikan rasa aman, serta menjaga dari berbagai macam gangguan ataupun ancaman yang berasal dari luar ataupun dari dalam negara itu sendiri. Yang ketiga atau yang terakhir ada jenis-jenis hukum pajak. Jenis-jenis hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak formal dan hukum pajak material. Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum perpajakan formal memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang perpajakan, hak-hak fiskus untuk mengadakan evaluasi. Hukum perpajakan formal pula menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan, serta prosedur mengajukan surat keberatan ataupun banding. Contoh hukum perpajakan formal adalah tata cara perpajakan. Yang kedua ada hukum pajak material. Hukum pajak material yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan yang dikenai pajak atau objek pajak, siapa yang akan dikenakan pajak atau subjek pajak, dan siapa yang dikecualikan dengan pajak serta berapa jumlah yang harus dibayar atau tarif pajak. Contoh hukum pajak yang ada di Indonesia seperti pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai ataupun PPN. Kesimpulannya adalah
Hukum perpajakan adalah hukum yang mengatur seluruh hal terkait pajak suatu negara. Setiap warga negara harus tunduk dengan hukum ini untuk menciptakan kesejahteraan dan pembangunan yang menyeluruh bagi setiap daerah-daerah. Begitupun pula jika Anda pelaku usaha, Anda harus tunduk pada setiap hukum perpajakan yang Anda. Hitung dan bayarlah pajak negara secara rutin. Jika tidak, Anda akan dikenakan denda atau hal yang lebih serius seperti putusan pidana. Sekian dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.